semuanya, dan selamat datang di Lesson Learn Rabu. Nama gue adalah Kiana, tapi untuk di YouTube gue lebih sering dipanggil dengan nama Kifurai. Topik minggu ini adalah tentang friendship, dan gue mau bahas tentang how to have a long-lasting friendship. Bagaimana caranya memiliki pertemanan yang tahan lama, yang long-lasting. Kalau dari pengalaman gue sendiri, gak enak ya ngomong gue ya, enakan aku ya, aku. You cannot have everyone as your friend. Beberapa bisa jadi kenalan, tapi gak semuanya bisa jadi teman. Aku orangnya kalau sudah ada yang toxic, ada orang yang toxic tuh yang udah merugikan, gak ada untungnya untuk ditemenin, gak ada pengaruh baik. Bukan berarti kalau orangnya bandel terus aku gak mau temenan sama dia, bukan. Maksudnya kurang bermanfaat. Ya udah, asal jadi teman kampus, teman kerja, masuk ke inner circle yang lebih dalam nggak bisa. Kalau dari pengalaman aku sendiri, sampai sekarang udah kuliah, udah kerja kuliah, temanku itu aja, hanyalah teman SMP. Apa janjian emang gue nggak punya teman lain ya? Kenal dari zaman sekolah itu udah enak karena kita udah tahu background mereka. Mungkin udah kenal sama orang tuanya, udah kenal teman-temannya. Kita nggak mungkin bisa selalu sama-sama physically ya. Pasti semakin kita tumbuh pasti ada yang pindah, sibuk, kerja 24 jam. Yang pertama dan yang paling penting itu pasti adalah komunikasi. Thank God for technology. Social media, messenger. Wah, itu udah enak banget. Dulu aku bela-belain surat-suratan. Coba bikin grup yang isinya cuman kamu dan teman-teman yang kamu kenal. Kan suka ada ya grup angkatan isinya puluhan atau bahkan ratusan. Cuman ya akhirnya palingan apa sih rencana mau reunian yang gak jadi-jadi itu. Gak quality gitu loh. Kayak mendingan bikin grup tapi isinya beberapa orang aja gitu, bukan maksudnya kayak ngegeng ya. Itu kalau yang grup ya, bisa juga sih chat personal juga, itu penting. Aku masih sering chat gitu loh, walaupun isinya nggak penting, walaupun cuman kayak say hi terus dibalasnya 2 hari kemudian. Nemu hal lucu di internet, di YouTube, di 9gag, aku copy linknya, aku kasih ke temenku. Jangan nyepam juga sih ya, jadi nggak putus gitu loh, nggak ngilang, tetap aktif. Yang di sini aku tekenin tuh maksudnya, misalnya teman kamu punya sosial media, sering-sering aja komen kalau di-upload foto. Walaupun kesana sedih juga sih, kayak nih orang kayak nggak ada teman lain apa, ke foto gue di komen sama dia mulu. Udahlah nggak apa-apa. Teman kamu upload foto baru, terus isinya komen-komen dari teman baru dia, terus kita jadi mau komen tapi ragu gitu. Ya nggak apa-apa, komen aja. Nah, kalau lo orangnya bukan orang yang malu-maluin ya, kemungkinan besar temen lo bakal nyeritain tentang lo ke teman-teman barunya, dan mungkin aja kayak teman barunya malah jadi penasaran pengen ketemu lo gitu, terus akhirnya kalian bisa berteman bersama. Wah, selalu inisiatif ketemu tuh penting banget. Jangan cuman wacana doang kayak reunian nih ketemunya. Bullshit man. Ketika lo ngerencanain itu, teman lo bisa aja lagi diajak hiking ke gunung mana sama teman-teman barunya. Curhat hal-hal yang penting. Ketika kita bisa curhat hal-hal yang lumayan penting atau lumayan dalam, lumayan private, itu kayak kode sih, tanda kalau kita udah ngebiarin teman kita itu masuk lebih dalam, inner circle yang lebih dalam. Mungkin itu malah bikin dia senang, kayak oh, gue dianggap udah sedekat ini. Dan kalau dia appreciate itu, ya mungkin dia juga bakal open up ke kalian setelahnya, dan itu bakal bikin pertemanan yang semakin erat, yang akan bertahan lama. Ya jangan dihianatin lo, curhat abis itu besok disebar-sebar. Jangan. Tetap lakuin hal gila, hal kocak, bikin video kocak kayak apa, joget-joget di lapangan depan Monas. Ngelakuin hal itu cuman bisa sama teman-teman itu, kayak nggak bisa sama semua orang ngelakuin itu. Dan apalagi kalau udah didokumentasiin, di videoin atau di foto, lucu gitu loh, jadinya bisa kita bahas-bahas di kemudian hari, kayak ingat gak sih kayak kemarin kita bikin video di depan Monas joget-joget, tunjukin ke anak cucu kita nanti.
just be you. Kan orang-orang ini juga yang udah pernah lihat kalian sebobrok-bobrok pas dulunya. Ya kenapa harus jaim gitu loh depan mereka kan. Dan kalau kalian punya temen yang kayak gini, tuh orang udah berubah banget nih, gak ada hal yang nyambung diomongin, mungkin udah gak bisa lagi. Udah bukan satu jalan lagi, ya sudah, kalian sudah tidak bisa bersama guys. Temen yang udah akrab dulunya, sekarang ya cuman oh ya dulu saya dan dia pernah satu sekolah, udah gitu aja kan. Keep your friends close guys. Beda sih, setiap orang beda-beda kasusnya. Kebetulan kasus aku, orang baru gak semuanya bisa nerima keanehan saya. Saya mah aneh orangnya. Nah, itulah kenapa saya masih akrab dengan teman SMP. Cuman itu aja, sedikit curhat dari gue. Okay. Thank you for watching. Don't forget to check my main channel at youtube.com/kianakifrai. Okay?